Untuk saluran pernafasan itu yang pertama ada golongan bronchodilator. Golongan bronchodilator itu indikasinya untuk meredakan gejala penyempitan saluran pernafasan seperti batuk, mengi, asma, sama TPOK. Terus habis itu untuk obatnya itu yang pertama itu ada formoterol. Formoterol itu dosisnya anak 6-16 tahun itu 12 mikrogram setiap 12 jam. Terus untuk remaja lebih dari 17 tahun dan dewasa itu dosisnya 12 mikrogram tiap 12 jam. Untuk kasus berat itu 14 mikrogram, diminumnya 12 jam. Terus efek sampingnya itu ada nyeri dada, pusing, sakit kepala, mual, muntah, diare. Terus untuk interaksi obatnya itu hindari penggunaan bersama dengan golongan beta blocker. Terus yang kedua itu ada salbutamol atau albuterol. Dosisnya itu 2 mg atau 4 mg diminum 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Terus efek sampingnya itu kardiovaskuler sama gangguan GI. Terus interaksi obatnya itu hindari penggunaan bersama dengan beta blocker. Terus yang ketiga itu ada salmeterol. Salmeterol itu untuk dosis inhalasinya untuk anak lebih dari 4 tahun itu satu inhalasi 2 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu gangguan sistem saraf, sakit kepala, hipertensi, terus untuk sama pusing. Terus kontraindikasinya itu hindari penggunaan bersamaan dengan golongan beta blocker. Untuk yang kedua itu ada golongan antitosin. Indikasinya itu untuk mengurangi dan menekan batuk. Terus obatnya itu yang pertama ada kodein. Kodein itu dosisnya untuk anak itu 0,5 sampai 1 mg. Itu diminum tiap 4 jam. Terus untuk dewasa itu dosisnya 15 sampai 60 mg tiap 4 jam. Terus efek sampingnya itu kardiovaskuler sama gangguan GI. Terus interaksi obat itu hindari penggunaan bersamaan dengan azilastin. Terus yang kedua itu ada obat dextromethorphan. Itu dosisnya itu 1 kali sehari 1 kapsul. Terus efek sampingnya itu kardiovaskuler, terus diare, perut kembung, muntah. Terus untuk interaksi obatnya itu hindari penggunaan dextromethorphan bersamaan dengan quinidin. Interaksi obatnya itu ada hindari penggunaan dextromethorphan dengan amiodaron dan agen anti jamur yang turunannya azol. Untuk yang ketiga itu ada golongan ekspektoran. Indikasinya itu untuk mengatasi batuk berdahak dengan menyencerkan dahak. Terus obatnya itu ada guaifenesin. Untuk dosisnya itu dosis anak itu anak 6 bulan sampai 2 tahun itu dosisnya 25 sampai 50 mg tiap 4 jam sekali. Terus untuk anak umur 2 sampai 5 tahun itu dosisnya 100 sampai 500 mg tiap 4 jam sekali. Terus yang anak lebih dari 12 tahun itu 200 sampai 400 mg tiap 4 jam sekali. Terus efek sampingnya itu ada menyebabkan pusing, mual, ngantuk, sakit kepala. Terus untuk interaksi obatnya itu
penggunaan bersamaan dengan obat lain itu tidak dianjurkan untuk guaifenesin. Terus yang kedua itu ada amonium klorida. Terus untuk dosisnya itu sebagai ekspektoran pada dewasa dan anak lebih dari 12 tahun itu 250 mg sampai 500 mg tiap 2-4 jam. Terus untuk efek sampingnya itu ada mual, muntah, sakit perut, sama hilang nafsu makan. Terus interaksi obatnya itu tidak dianjurkan untuk obat yang bersamaan dengan obat yang diekspresikan melalui urin. Untuk yang ketiga itu ada golongan mukolitik. Mukolitik itu indikasinya untuk mengatasi kondisi yang melibatkan hipersekresi dan produksi lendir yang berlebihan. Terus untuk obatnya itu ada Ambroxol. Ambroxol itu dosisnya untuk anak usia 2-6 tahun itu 7,5 sampai 15 mg 3 kali sehari. Terus untuk anak usia 6 sampai 12 tahun itu 15 sampai 30 mg 2 sampai 3 kali sehari. Terus untuk anak yang lebih dari 12 tahun itu 60 sampai 120 mg 2 sampai 3 kali sehari. Terus efek sampingnya itu mual, muntah, diare, sakit perut. Terus interaksi obatnya itu Ambroxol berinteraksi dengan antibiotik dan antitusif. Terus untuk obat yang kedua itu ada bromhexin. Untuk dosisnya itu yang anak usia 2-6 tahun itu 8 mg 2-3 kali sehari. Terus lebih dari 12 tahun, anak lebih dari 12 tahun itu 8 mg 3 kali sehari. Terus 6 sampai 12 tahun itu 4 sampai 8 mg 3 kali sehari. Terus efek sampingnya itu ada mual, muntah, diare, sakit kepala. Terus interaksi obatnya bromhexin itu berinteraksi dengan antibiotik dan antitusif. Terus ada golongan dekongestan. Nah, dekongestan itu indikasinya untuk mengatasi gejala hidung tersumbat akibat flu, batuk. Terus obatnya itu ada ephedrine HCl. Untuk dosisnya itu anak umur 4-6 tahun itu 15 mg tiap 4-6 jam. Terus anak umur 6-12 tahun itu tiap 30 mg tiap 4-6 jam. Terus lebih dari 12 tahun itu 60 mg tiap 4-6 jam. Terus untuk efek sampingnya itu ada kardiovaskuler, aritmia, hipertensi, terus pusing, ngantuk. Terus untuk interaksi obatnya itu ada ephedrine itu harus dihindari penggunaan pseudoephedrine dengan salah satu obat derivat ergot. Terus untuk obat yang kedua itu ada pseudoephedrine. Pseudoephedrine itu dosisnya untuk anak 4-6 tahun itu 15 mg tiap 4-6 jam. Terus untuk anak 6-12 tahun itu 30 mg tiap 4-6 jam. Terus untuk anak lebih dari 12 tahun itu 60 mg tiap 4-6 jam. Terus untuk efek sampingnya itu ada kardiovaskuler sama gangguan GI. Terus habis itu interaksi obatnya itu hindari penggunaan bersama derivat ergot.
Terus ada golongan antihistamin H1 generasi 1. Itu indikasinya untuk meredakan reaksi alergi. Obatnya itu ada diphenhydramine. Untuk dosisnya itu dewasa dan anak lebih dari 12 tahun itu 25 mg sampai 50 mg tiap 4 sampai 6 jam. Terus untuk efek sampingnya itu ada ngantuk, mulut kering, pusing, kepala terasa ringan, terus tenggorokan kering. Terus untuk interaksi obatnya itu tidak boleh bersamaan dengan penggunaan alkohol dan obat penenang atau sedatif. Terus ada dimenhydrinat itu untuk dosisnya 1 sampai 2 mg 3 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu ada kantuk, pusing, sakit kepala, mulut kering, tenggorokan kering. Terus habis itu untuk interaksi obatnya itu tidak boleh digunakan bersamaan dengan alkohol, obat penenang atau sedatif dan obat tidur. Terus ada golongan antihistamin H1 generasi kedua. Itu indikasinya untuk mengatasi gejala hidung tersumbat akibat flu batuk. Terus untuk obatnya itu ada loratadin. Loratadin itu dosisnya dewasa dan anak lebih dari 6 tahun itu 10 mg sekali sehari. Terus anak usia 2-5 tahun itu 5 mg sekali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu sakit kepala, mulut kering, ngantuk. Terus habis itu interaksi obatnya itu ada obat anti jamur, alkohol, sama antibiotik. Terus ada obat cetirizin. Nah, cetirizin itu dosisnya untuk dewasa dan anak lebih dari 6 tahun itu 5 mg atau 10 mg sekali sehari. Terus anak 2-5 tahun itu 2,5 mg sekali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu ada ngantuk, sakit kepala, pusing, mulut kering. Terus interaksi obatnya itu tidak boleh digunakan bersamaan dengan alkohol, obat penenang atau sedatif, sama obat tidur. Terus ada golongan kortikosteroid. Kortikosteroid itu indikasinya untuk meredakan peradangan dan reaksi kekebalan tubuh yang tinggi. Contoh obatnya itu ada budesonid. Budesonid itu dosisnya 80 mikrogram, 160 mikrogram, 200 dan 400 mikrogram. Terus itu tuh dosisnya itu per dosis. Terus untuk efek sampingnya itu ada nyeri dada, ada kemerahan, hipertensi, terus pusing, kelelahan. Terus untuk interaksi obatnya itu hindari penggunaan budesonid dengan tacrolimus, BCG, sama jus jeruk nipis. Terus obat kedua itu ada methylprednisolon. Methylprednisolon itu dosisnya untuk tablet oral yang dewasa itu dosis awalnya 4 mg sampai 48 mg per hari sesuai kondisi sesuai kondisi dan indikasi pasien. Terus untuk efek sampingnya itu ada halusinasi, insomnia, vertigo, kejang. Terus untuk interaksi obatnya itu ada tidak hindari bersamaan dengan BCG dan tacrolimus. Terus untuk golongan selanjutnya itu ada golongan anticholinergic atau SAMA. Terus hasil indikasinya itu untuk mengobati penyakit paru obstruktif kronis atau POK. Terus untuk obatnya itu ada ipratropium bromida. Dosisnya itu untuk
anak 12 tahun ke atas itu 500 mikrogram 3 atau 4 kali sehari. Terus efek sampingnya itu nyeri 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 kandung kemih, terus urin berdarah, kulit terbakar, nyeri saat mulai kecil, ulang urin berdarah, nyeri kandung kemih, terus sering banget kecil. Terus untuk interaksi obatnya itu hindari bersamaan dengan antihistamin generasi 1, contohnya difenhidramin sama chlorpheniramine. Terus ada golongan antikolinergik yang lama, LAMA itu. Terus indikasinya itu untuk pengobatan penyakit paru-paru, khususnya PPOK dan asma. Terus untuk obatnya itu tiotropium bromida. Itu untuk dosisnya itu 18 mikrogram 2 inhalasi secara oral sekali sehari. Terus efek sampingnya itu ada nyeri lengan, nyeri punggung, nyeri dada, kelelahan, terus mual, kesulitan bernapas. Terus untuk interaksinya itu hindari penggunaan antihistamin tertentu, misalnya difenhidramin sama chlorpheniramine. Golongan obat hormonal itu yang pertama ada golongan tiroid. Nah, golongan tiroid itu obatnya itu ada levothyroxine. Terus untuk dosisnya itu ada dosis oral itu anak 1-3 bulan 10-15 mikrogram per kilo. Terus anak 3-6 bulan itu 8-10 mikrogram per kilo atau 25-50 mikrogram per hari. Terus anak usia 6-12 bulan itu 6-8 mikrogram per hari. Terus anak usia 6-12 tahun itu 4-5 mikrogram per kilo. Terus anak di atas dari 12 tahun itu 2-3 mikrogram per kilo. Terus untuk efek sampingnya itu ada nyeri dada, sesek, terus sus menelan, terus demam, mual, terus kelelahan. Terus habis itu interaksi obatnya itu hindari penggunaan levothyroxine bersamaan dengan sucralferic oksidoksida. Hindari penggunaan levothyroxine dengan sucralferic oksidoksida. Terus yang kedua itu ada synthetic ovulation stimulan. Nah, itu obatnya itu ada clomifen. Terus untuk dosisnya itu 50 mg sekali sehari selama 5 hari. Terus itu tuh obatnya itu mulai diminum itu di hari kelima menstruasi. Terus efek sampingnya itu tuh ada sakit kepala, rasa tidak nyaman di dada, terus pembesaran ovarium, terus pendarahan, terus mual sama muntah. Terus habis itu interaksi obatnya itu tidak ada interaksi yang diketahui jika menggunakan obat secara bersamaan. Terus yang ketiga itu ada golongan somatostatin dan somatostatin analog. Itu obatnya itu lanreotid. Terus untuk dosisnya itu 60 mg melalui suntikan subkutan setiap 4 minggu selama 3 bulan.
Terus efek sampingnya itu penglihatan kabur, nyeri dada, pusing, nyeri perut, perut kembung, sakit kepala. Terus habis itu interaksi obatnya itu dengan obat anti diabetes seperti insulin, metformin, sama gliclazide. Terus yang keempat itu ada gonadotropin. Nah, untuk obatnya itu chorionic gonadotropin. Terus dosisnya itu untuk induksi ovulasi itu 5.000 sampai 10.000 unit sekali 1 hari intramuskular. Terus habis itu efek sampingnya itu sesek, batuk, sulit menelan, pusing, sama gatal-gatal. Terus interaksi obatnya itu berinteraksi dengan HCG atau ganirelix. Terus yang kelima itu ada gonadotropin releasing hormone. Itu obatnya gonadorelin. Terus dosisnya itu 0,1 mg disuntikan secara subkutan atau intravena dengan dosis tunggal. Terus efek sampingnya itu ruam kulit, gatal, bengkak, sulit bernafas. Terus interaksi obat itu kombinasi yang biasanya dihindari itu dengan kondisi khusus yaitu ganirelix. Terus yang keenam itu ada golongan estrogen. Untuk obatnya itu estrogen konjugasi. Terus dosisnya itu untuk vaginitis astrophi itu 0,5 gram intravaginal setiap hari selama 21 hari dalam saya ulang. Terus dosisnya tadi itu untuk vaginitis astrophi 0,5 gram intravaginal setiap hari selama 21 hari. Terus kemudian dihentikan selama 7 hari. Terus habis itu efek sampingnya itu nyeri payudara, perubahan pada keputihan, batuk, suara serak, demam, dan menggigil. Terus interaksi obatnya itu pada risiko infak miokard dan stroke dalam penggunaan kontrasepsi oral dan beberapa penggunaan estrogen. Terus yang ketujuh itu ada kontraseptifus. Itu obatnya ada norgestrel, dosisnya 0,075 mg sehari, 1 kali sehari, diminum pada waktu yang sama. Terus untuk efek sampingnya itu sakit perut, kembung, kram perut, peningkatan nafsu makan, mual, sakit kepala. Terus interaksi obatnya itu hanya obat-obat tertentu yang dapat berinteraksi seperti obat kejang, tuberkulosis, hipertensi paru, HIV atau AIDS. Terus yang ke-8 itu ada androgens dan anabolik steroid. Terus itu dosisnya obatnya itu testosteron. Terus dosisnya itu diminum 2 kali sehari, 1 kali di pagi hari dan 1 kali malam hari. Terus untuk efek sampingnya itu alergi seperti gatal-gatal, sulit bernafas, bengkak di wajah, bibir, lidah. Terus untuk interaksinya itu berinteraksi dengan insulin, obat untuk mengobati nyeri, batuk atau gejala pilek, dan pengencer darah. Terus yang ke-9 itu ada selective estrogen receptor modulator. Selective estrogen reseptor modulator. Itu obatnya tamoxifen. Terus untuk dosisnya itu
pada kanker payudara 20-40 mg per oral setiap hari selama 5 tahun. Terus untuk efek sampingnya itu ada pendarahan, keputihan, pembengkakan, sama peningkatan berat badan. Terus interaksinya itu penggunaan tamoxifen dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat trombosis vena atau emboli paru. Terus untuk yang ke-10 itu ada prolaktin inhibitor. Obatnya cabergoline. Terus dosisnya itu 0,2 mg 0,25 mg 2 kali seminggu. Terus habis itu efek sampingnya itu mual, muntah, sakit kepala, pusing. Terus interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Itu termasuk obat penurun tekanan darah, terus obat yang memblokir reseptor dopamin. Terus yang ke-11 itu ada progesteron reseptor modulator. Itu obatnya ada uli kristal sistemik. Terus dosisnya itu 30 mg secara oral sesegera mungkin dalam waktu 5 hari. Terus efek sampingnya itu sakit kepala, pusing, lelah, sakit perut, mual. Terus habis itu interaksi obatnya itu berinteraksi dengan rifampicin, phenytoin, sama phenobarbital. Terus yang ke-12 itu ada paratiroid hormon analog. Itu obatnya ada teriparatid. Dosisnya itu 20 mikrogram secara subkutan sekali sehari ke perut atau dinding perut. Ke paha atau dinding perut. Terus habis itu efek sampingnya itu nyeri dada, kejang otot, bengkak, memar, sama edema. Terus habis itu interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan digoxin dan furosemid. Yang ke-13 itu ada miscellaneous hormon. Obatnya itu ada fosforitid. Dosisnya lebih dari 5 tahun itu dengan BB 10-11 kilo itu 0,24 disuntikkan secara subkutan sekali sehari. BB 12-16 kilo 0,28 disuntikkan 0,28 mg disuntikkan secara subkutan sekali sehari. Terus berat badan 17-21 0,32 mg disuntikkan subkutan sekali sehari. Terus efek sampingnya itu ada nyeri, memar, pembengkakan, muntah, nyeri perut. Terus interaksi obatnya itu pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan tidak direkomendasikan pada pasien dengan laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter. Yang ke-14 melanokortin reseptor agonis. Obatnya itu bremelanotida. Terus dosisnya itu 1,75 mg 1 kali sehari. Terus efek sampingnya itu mual, kemerahan, sakit kepala, batuk, muntah. Terus interaksi obatnya itu hindari bersamaan dengan naltrexone. 15 itu ada insulin like growth factor. Itu obatnya mekasermin. Untuk dosisnya itu anak dan remaja 0,04 sampai 0,08 mg 2 kali sehari. Terus efek sampingnya itu ada pusing, sakit kepala, kejang, hipoglikemia. Terus untuk interaksi obatnya itu
eh, berinteraksi dengan insulin dan obat hipoglikemik lainnya. Terus yang 16 itu growth hormone. Growth hormone itu obatnya somatropin. Terus dosisnya itu tidak lebih dari 0,004 mg per kilo subkutan sekali sehari. Terus efek sampingnya itu ruam, mati rasa, peradangan, gatal-gatal, kesemutan. Terus habis itu interaksi obat itu terhadap agen antidiabetes, kortikosteroid, sama kortisol. Terus yang 17 itu ada growth hormone receptor blocker. Itu obatnya pektisoman. Dosisnya itu 10 mg secara subkutan sekali sehari. Terus efek sampingnya itu nyeri pada tempat injeksi, terus mual, diare atau nyeri perut, pusing, kelelahan. Terus interaksinya itu obat yang mempengaruhi hati, terus insulin, opioid. Terus yang ke-18 itu ada estrogen reseptor antagonis. Terus obatnya itu elacestrant. Dosisnya itu 345 mg, diminum sekali sehari dengan makan. Terus efek sampingnya itu ada asam lambung, bersendawa, sembelit, sakit kepala, terus diare. Terus habis itu interaksinya itu pada obat fluconazole, adagrasib, sama dexametropen, sama palbociclib. Terus ada gonadotropin releasing hormone antagonis. Itu obatnya ada ganirelix. Dosisnya itu 250 mikrogram secara subkutan sekali sehari. Terus efek sampingnya itu alergi serius, ruam, gatal, suara serak. Terus interaksi obatnya itu dengan chorionic gonadotropin, terus gallium GA sama 68. Gallium GA 68. Terus PSMA 11 sama gonadorelin. Terus ada kalsitonin. Kalsitonin itu obatnya kalsitonin juga. Terus dosisnya itu 100 unit secara subkutan atau intramuskular sekali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu ruam, gatal, suara serak, kesulitan menelan, sama nyeri sama pembekakan. Terus habis itu interaksi obatnya itu berinteraksi dengan dua penyakit, yaitu hipokalsemia sama gangguan metabolisme mineral. Terus selanjutnya itu ada kalsimimetik. Kalsimimetik itu obatnya clinalset. Terus dosisnya itu 30 mg oral sekali sehari. Terus efek sampingnya itu penglihatan kabur, nyeri dada, pusing, sakit kepala. Terus interaksi obatnya itu makanan dapat meningkatkan kadar sinakalset dalam tubuh. Jangan diminum saat perut kosong. Terus ada aromatase inhibitor. Aromatase inhibitor itu obatnya anastrozol. Dosisnya itu 1 mg per hari atau 1 kali sehari. Terus efek sampingnya itu meningkatkan resiko jantung, terus nyeri tulang, nyeri dada, pusing,
sakit kepala. Terus interaksi obatnya itu berinteraksi jika tidak interaksi obatnya itu tidak bekerja dengan baik jika diminum bersamaan dengan estrogen. Terus anti-gonadotropin agent itu obatnya cetrorelix. Dosisnya itu 0,25 mg subkutan pada hari kelima, stimulasi pagi atau sore atau hari ke-6 pagi. Terus habis itu efek sampingnya itu gatal-gatal, ruam, batuk, sulit bernafas. Terus interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan dua jenis obat, yaitu gallium GA68 sama gallium GA68 PSMA 11. Terus ada antidiuretik hormon, itu obatnya desmopresin. Terus dosisnya itu 0,15 mg per inhalasi, 10 mikrogram per inhalasi, 4 mikrogram per mili, 0,1 mg, 0,2 mg, 15 mikrogram per mili. Terus efek samping itu sakit kepala, nyeri otot, kram, mual, muntah. Terus interaksi obatnya itu interaksi dengan penyakit disfungsi ginjal, cairan overload, peristiwa trombolik, sama penyakit vaskuler. Terus ada antithyroid agent. Antithyroid agent itu ada metimazole, dosisnya itu 15 mg diminum per hari. Terus efek sampingnya itu ada nyeri punggung bawah dan samping, mual, buang air kecil yang sakit, buang air kecil yang sakit dan sulit, terus bintik merah. Terus habis itu interaksi obatnya itu berinteraksi dengan obat amfetamin, aspirin, sama lorazepam. Terus ada antiandrogen itu obatnya apalutamid. Terus dosisnya 240 mg secara oral 1 kali sehari. Terus efek sampingnya itu kesulitan bernafas, gatal-gatal, nyeri kulit, sesak nafas. Terus habis itu interaksi obatnya itu hindari secara umum pemberian bersamaan dengan penginduksi CYP 450 3A4. Terus ada adrenal kortikosteroid inhibitor, itu obatnya levoketoconazole. Terus dosisnya itu 150 mg oral 2 kali sehari. Terus efek sampingnya itu gatal, sesak nafas, pembengkakan wajah atau tenggorokan. Terus habis itu interaksi obatnya itu tidak boleh digunakan bersamaan dengan metformin. Terus yang selanjutnya itu ada glukokortikoid itu obatnya itu prednison. Terus dosisnya itu untuk dewasa dan anak 5-60 mg per hari. Terus efek sampingnya itu penglihatan kabur, detak jantung tidak teratur, sakit kepala, sesak nafas, terus pembengkakan pada jari. Terus interaksi obatnya itu menghindari penggunaan amphotericin B seperti siklosporin, digoxin, digitalis. Terus obat jamur seperti ketoconazole. Terus hindari penggunaan pil KB. Terus ada
glukokortikoid, itu obatnya deprednison. Terus dosisnya itu untuk anak dan dewasa 5-60 mg per hari. Terus efek sampingnya itu pusing, penurunan jumlah urin, penglihatan kabur, sakit kepala, sesak nafas. Terus interaksi obatnya itu hindari dengan penggunaan amphotericin B seperti digoxin, cyclosporin, digitalis. Terus hindari penggunaan obat anti jamur seperti ketoconazole. Terus hindari juga penggunaan pil KB. Golongan kortikosteroid itu obatnya hidrokortison. Terus dosisnya itu 10-320 mg per hari dibagi setiap 6-8 jam. Terus efek sampingnya itu kulit kemarahan, gatal, ruam, kering, terus iritasi pada mulut. Terus habis itu interaksi obatnya itu menghindari penggunaan obat bersamaan dengan pil KB, obat jantung, insulin, obat untuk mengobati infeksi, sama obat kejang. Golongan obat diabetes. Nah, itu yang pertama itu ada golongan biguanid. Biguanid itu obatnya metformin. Terus untuk dosisnya itu untuk diabetes tipe 2 untuk dewasa itu dosis awalnya 500 mg secara oral 2 kali sehari atau 850 mg secara oral sekali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu batuk, serak, nafsu makan menurun, terus demam, diare. Terus untuk interaksi obatnya itu metformin dapat meningkatkan efek dari obat dalfamperidin dan dofetilid. Terus yang golongan kedua itu ada sulfonylurea. Sulfonylurea itu obatnya ada glutenklamin. Untuk dosisnya itu 5 mg sehari, diminum saat atau segera diminum setelah sarapan. Terus untuk efek sampingnya itu ruam, gatal, reaksi alergi, mual, diare, konstipasi. Terus habis itu interaksi obat. Interaksi obatnya itu gliburit itu dapat meningkatkan efek pada obat alkohol, bosentan, vitamin K, terus dofetilid. Terus yang ketiga itu ada diazolidinone. Itu ada pioglitazid. Obatnya pioglitazone. Pioglitazone. Terus dosisnya itu untuk diabetes tipe 2 15 mg atau 30 mg secara oral 1 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu nyeri dada, pembuluh darah melebar, kelelahan, sesak dada, terus pembengkakan wajah, jari kaki. Terus interaksi obatnya itu kadar atau efek pioglitazone itu meningkat jika digunakan bersama insulin, gemfibrozil, sama timetropin. Terus ada golongan alpha glukosidase inhibitor. Itu obatnya akarbos. Terus dosisnya itu 25 mg secara oral 3 kali sehari. Terus efek sampingnya itu sakit perut, diare, buang angin. Terus interaksi obatnya akarbos meningkatkan efek dari agen hipoglikemik
atau penurun gula darah. Terus habis itu ada golongan meglitinib. Meglitinib itu obatnya repaglinib. Repaglinib dosisnya itu digunakan sebelum makan 2, 3, atau 4 kali sehari. Terus efek sampingnya itu sakit kepala, mual, diare, sakit punggung, nyeri sendi. Terus interaksi obatnya itu dihindari bersamaan dengan obat gemfibrozil. Terus ada penghambat enzim sodium glukos kotransporter. Untuk obatnya itu ada dapagliflozin, dosisnya itu dosis dewasa diabetes tipe 2 itu 5 mg secara oral sekali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu panas dingin, keringat dingin, depresi, terus nyeri kandung kemih, urin berdarah, dan keruh. Terus interaksi obatnya itu dapat meningkatkan resiko dehidrasi dan hipotensi jika diberi bersama dengan obat thiazid dan diuretik loop. Terus ada golongan insulin. Golongan insulin itu obatnya ada glargin. Dosisnya itu Basaglar 100 unit per mili. Terus Lantus 100 unit per mili. Terus Lantus dosis ganda itu 10 mili sama Respoglar 100 unit per mili. Terus efek sampingnya itu kebutaan, penglihatan kabur, batuk, diare, pusing, demam atau menggigil. Terus interaksi obatnya itu untuk meningkatkan efek hipoglikemiknya itu jika digunakan bersamaan dengan beta blocker, diuretik loop, dan thiazid. Terus ada DPP-4 inhibitor. Itu obatnya itu sitagliptin. Terus dosisnya untuk dewasa diabetes tipe 2 itu 100 mg diminum sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu nyeri atau sakit badan, batuk, sulit bernapas, demam, nyeri otot. Terus habis itu interaksi obatnya itu sitagliptin dapat meningkatkan efek dari ACE inhibitor, digoxin, dan hypoglycemic agent. Terus ada golongan GLP-1 reseptor. Itu obatnya exenatid. Dosisnya 5 mikrogram 2 kali sehari. Terus efek sampingnya itu pusing, kelelahan, sakit kepala, dan gugup. Terus interaksi obatnya exenatid dapat meningkatkan efek obat sulfonylurea dan antagonis vitamin K jika dikonsumsi secara bersamaan.